Pembahasan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Biotik adalah komponen makhluk hidup dalam suatu ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sebaliknya, abiotik adalah komponen benda mati yang menyusun ekosistem. Contohnya seperti air, tanah, udara, sinar matahari, dan suhu. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, seperangkat alat tulis. Yang kedua, ada barometer. Yang ketiga, ada lingkungan alam sekitar. Ekosistem darat alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti hutan dan laut. Sebelum kita mengamatinya, kita persiapkan dulu alat untuk melihat tekanan udara dan alat tulis. Tekanan udara pada hutan di sini adalah 1000,6 HPA. Ekosistem darat alami seperti hutan adalah sistem yang kompleks di mana berbagai komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan bergantung pada satu sama lain untuk menjaga kehidupan yang seimbang. Dan ini adalah rumput liar, menyerap sinar matahari dan menggunakan nutrisi dari tanah yang kering. Ini adalah tumbuhan paku teman-teman, serta berbagai rumput-rumput liar lainnya yang tumbuh subur. Tumbuhan ini berperan sebagai penghasil yang mengubah energi matahari menjadi makanan melalui fotosintesis yang komponen biotiknya, dan terdapat hewan kecil seperti semut yang menempel di daun-daun, dan serangga, dan juga siput yang hidup di hutan berperan sebagai konsumen dan membentuk ekosistem berjalan dengan baik. Serta ada pengurai, yaitu jamur yang berfungsi sebagai pengurai yang menguraikan bahan organik mati. Yang kedua, di dalam ekosistem darat buatan, tekanan udara juga mencapai 1000,6 HPA. Berikutnya adalah tanaman pisang serta tanah yang kering dan terik matahari yang menyinari. Tanaman ini tujuannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil panen dan memudahkan proses pengolahan. Yang kedua yaitu ada tanaman kelengkeng dari ekosistem buatan. Selanjutnya, tanaman nangka yang dibudidayakan secara sengaja di lingkungan yang dikendalikan oleh manusia. Yang ketiga yaitu ada tanaman pepaya dalam ekosistem buatan mengacu pada budidaya pepaya yang dilakukan dengan campur tangan dan dikontrol oleh manusia. Komponen biotik terdapat yaitu ada pengurai atau jamur yang merupakan dekomposer atau pengurai utama bersama bakteri. Dan ada hewan yaitu laba-laba adalah predator alami yang sangat efektif. Mereka memangsa berbagai macam serangga termasuk yang dianggap hama oleh manusia. Serta ada semut maupun kumbang yang memainkan peran krusial dalam sebuah ekosistem terutama dalam proses penguraian, siklus nutrisi dan pengendalian populasi. Mereka memiliki hubungan timbal balik yang kompleks untuk menjaga keseimbangan alam loh. Kesimpulan utamanya adalah ekosistem darat alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan memiliki keanekaragaman hayati atau biotik serta faktor abiotik yang lebih beragam.
Sedangkan ekosistem buatan sengaja diciptakan manusia untuk tujuan tertentu dengan komponen biotik yang lebih terbatas dan dikontrol.